Jadi pada konten kali ini kita akan membahas tank mat terbaik untuk arwana versi Thresh Aquatic, guys. With you the sun is shining 24/7. Cause when we're together it feels like we're in heaven if it will get. Sebelum kalian menonton kelanjutan dari video ini, lebih baik kalian lihat dulu nih teaser dari kontes arwana yang akan diadakan di Lipo Mall Kemang. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Hans dari Thresh Aquatic. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya tank mat, tapi tank matnya ini lebih ke arah tank mat yang favorit dari gua, yang sering banget gue pakai di toko. Dan menurut gua tank mat ini tuh bagus banget buat mancing, kayak misalnya ikan kalian susah makan, atau misalnya ikan kalian lagi di tanning nih suka parkir. Nah ini tank mat yang bener-bener gue suka banget deh gunakan gitu ya di toko. Tapi sebelum itu gue bakal bahas dulu nih. Jadi ada sebenarnya tank mat untuk arwana tuh ada berapa banyak sih? Kalau kita ngomong ya berapa banyak, sebenarnya tuh banyak banget tank mat arwana. Jadi ada misalnya contohnya ada Caveat, ada Oscar, ada misalnya Pari, misalnya terus ada apa lagi? Red Fei-Feng, terus misalnya ada lagi Yellow Fei-Feng, misalnya ada apa lagi sapu-sapu, misalnya ada apa lagi kayak gue rasa kalau gue bahas banyak banget ya. Jadi intinya tank mat arwana itu sebenarnya banyak banget. Jadi kalau misalnya kayak kita pakai Fei-Feng atau pakai sapu-sapu, itu yang kegunaannya kalau misalnya kita lagi nggak sempet nguras atau gimana buat mereka makanin lumut, jadi nggak gitu kotor misalnya. Atau misalnya kita ngomong ada ikan Sumatera juga, ikan Sumatera yang kecil-kecil banyak itu kadang bagus tuh buat makanin kalau arwana kalian lagi kena kutu jarum. Terus juga misalnya kita bahas misalnya apalagi ikan pari. Ikan pari itu bakal enak banget dilihatnya kalau misalnya kalian pelihara arwana dalam segi komteng gitu, dalam segi yang rame-rame, terus ada pari, baunya kan kelihatannya indah banget. Nah tapi pada konten kali ini gue nggak akan membahas kayak semua ikan yang ada itu ya. Gue cuma bakal bahas dua ikan yang paling gue suka jadiin tank mat di Thresh Aquatic. Kenapa? Gue bakal jelasin alasannya. Tada! Yang pertama adalah Caveat. Jadi Caveat ini dia tuh nggak cuma ada yang warna ini kan albino, kayaknya ada yang warnanya satu lagi yang warnanya agak abu-abu. Gini kalau ditanya kenapa sih Thresh Aquatic atau gua tuh suka banget menggunakan tank mat Caveat. Jadi gini, tank mat Caveat itu udah berkali-kali gua gunakan dan menurut gua ketika ikan misalnya ini kan komteng nih posisinya rame-rame, dia isinya 4 ekor. Sebelumnya tuh berantem mulu, berantem parah. Nah setelah gue masukin tank mat Caveat ini, mereka menjadi lebih tenang. Maksudnya masih ada berantem tapi nggak separah sebelumnya gitu loh. Nah kenapa sih Caveat ini bisa bikin mereka tuh kayak teralihkan gitu, teralihkan dunianya. Cila. Jadi intinya arwana ini jadi kalau udah komteng gini, jadi mereka tuh nggak ngejerin sesama arwananya lagi. Jadi kayak mereka punya target lainnya untuk diserang. Emang kedengarannya jahat untuk diserang gitu ya kalau komteng kayak gini. Jadi makanya ketika mereka misalnya kalian udah lihat nih Caveat kalian kena bully atau gimana, lebih baik Caveatnya itu kalian pindahin, kalian obatin dulu, treatment dulu yang benar, baru kalau udah sembuh ya balik lagi ke sini sih, buat jadi samsak kali ya kalau orang bilang ya. Nah, kenapa gue suka Caveat? Pertama karena itu dia tuh bisa mancing arwana kita makan dan mengurangi tingkat perkelahian dalam segi komteng. Kemudian selain itu mereka juga gesit. Jadi kalau gue bilang sampai arwana kalian dibully sampai Caveatnya dibully sampai hancur itu agak susah loh. Jadi kenapa? Karena Caveat ini tuh cenderung dia tuh berangnya cepet banget gitu. Jadi buat arwana dia udah lagi mau nyerang set, dia tuh ngindarnya cepet. Nah itu dia kenapa gue suka banget sama Caveat. Tapi Caveatnya gue tuh selalu cenderung gimana ya, gue lebih memilih Caveat yang ukurannya gede-gede kayak gini. Ini kan ukurannya kurang lebih 20 cm kali ya, ya kurang lebih 18-20 lah ya, tuh gede kan. Dia cukup gede, kurang lebih yang gede-gede kayak gini. Kenapa? Jadi lebih tahan banting. Dan kalau dari pengalaman gua, kalau misalnya kita Caveat yang kecil gitu ya, kalau misalnya si arwana emang awalnya susah makan, masukin Caveat dia jadi galak nih. Cuma ada jeleknya karena pas dia udah galak si Caveatnya itu dimakan.
Kita ntar bisa kasih lihat footage-nya, ada ikan kaviat kecil di situ, ntar bisa kelihatan. Nih itu. Nah, ini kaviat, salah satu kaviat yang kecil nih. Ini kaviat kecil. Tuh, cuma ini kan awalnya arwananya nggak galak, terus sekarang udah galak. Cuma ini hoki lah, kaviat ini nggak dihantam sama dia. Makanya gue tetap masukin yang gede, karena gue pribadi takut tuh yang kecilnya kenapa-napa. Nah, itu adalah tankmate yang gue suka, si kaviat. Kemudian ada satu lagi, mereka itu suka makanin sisa-sisa pakan dari arwana. Jadi contoh ya, misalnya kita lagi kasih makan arwana nih, komteng. Komtengnya udah kekenyangan nih. Nah, kadang mereka bisa membersihkan sisa-sisa pakannya itu. Tapi kalau misalnya yang sendirian, sama kita kasih makan ke arwana kita nih, pasti kan ada batasnya dong. Kayak misalnya udah 12 nih, udah kenyang. Tuh kayak gitu berantem tuh. Tuh pas tuh berantem tuh. Tuh lagi kejar-kejaran tuh tadi tuh. Set. Tuh. Pasti nanti targetnya berubah. Kalau kalian diemin nih ya, tuh kaviatnya mendekat gitu-gitu. Tuh. Berhenti berantem ya pasti. Berhenti. Tuh, dia bisa ngindar. Nah, itu dia enaknya kalau ada kaviat. Pasti kaviatnya nanti yang dikejar sama si arwananya ini gitu. Enak lah ininya yang di kaviat. Nah, kaviat itu dia juga suka makan sisa-sisa. Jadi ya udah lumayan lah. Jadi kalau misalnya kalian kasih pakan arwana kalian kebanyakan, ya udah kalian bisa kasih anggapan si kaviat ini makan sisanya. Jadi tank kalian nggak begitu kotor. Yuk kita lanjutkan ya, Pak. Setelah perjalanan yang cukup jauh dari Tres Aquatic, kita bakal melihat. Nah, ini salah satu ikan yang gue bakal jelasin nih. Dia awalannya emang nguncup terus dan dia tuh nggak galak sama sekali. Terus kayaknya langsung aja lah gue bahas yuk. Kita bahas di depan tanknya ya lah. Ini fasilitas grooming ya guys. Oke, sebentar. Nah, ini dia ikannya. Nanti footage-nya baru diambil ya. Kalau sekarang kayaknya sulit. Sebentar, oke. Nah, kalian lihat ya, si ikan ini gue bakal jelasin nih. Jadi waktu nyampe di toko, dia itu sangat-sangat sulit untuk beradaptasi. Sangat sulitnya gimana nih? Kenapa bisa gue bilang sangat sulit? Karena dia berenangnya nguncung, nggak enak dilihatnya. Terus makannya susah. Terus juga dia mojok terus di belakang, parkir terus di bawah, kalau nggak parkir terus di atas. Pokoknya hampir ikan ini nggak pernah berenang. Jadi awalnya karena gue tahu dia udah bermasalah, kayak gue bilang, untuk memancing dia galak, memancing dia supaya mau makannya bagus, gue masukin dulu awalannya kaviat. Oke, gue udah masukin kaviat, sama aja makannya masih jelek. Seenggaknya tapi dari sebelumnya nggak mau makan, dia mau makan 1-2 potong udang. Cuma berenangnya masih nguncup terus. Nah, habis itu gue kasihin dia heater. Gue kasih heater karena apa? Gue kasih heater. Heater itu adalah salah satu solusi ketika misalnya kita arwana kan kita tahu dia suka di suhu yang hangat gitu ya, misalnya 30. Nah, makanya itu gue masukin heater waktu itu ke sini dan gak ada efek, sama aja gitu. Habis itu gue kasih dia wave maker. Jadi udah ada kaviat, udah ada heater, gue kasih wave maker. Ini mendingan, ikannya jadi nggak parkir-parkir lagi. Seenggaknya dia ada berenang muter, dia nggak parkir-parkir gitu. Nah, tapi makannya masih juga jelek. Jadi ini gue otak-atik dia selama kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Habis itu ternyata gue iseng, gue masukin tankmate si Oscar ini. Nih, kalau yang nggak tahu namanya Oscar ini, ada yang beberapa warna dan beberapa tipe nih. Ada yang warna merah, ini kan merah hitam, ada yang putih merah. Ada, udah kayaknya itu doang ya. Kalau ada yang kurang mungkin bisa tambahin, gua nggak gitu tahu jenis-jenis Oscar. Nah, gue masukin nih si Oscar ini, tek. Begitu gue masukin, langsunglah si arwana ini dalam waktu kurang lebih 2-3 hari makannya jadi galak, berenangnya jadi mekar terus gitu. Langsung dia beradaptasi dengan baik. Setelah dia beradaptasi dengan baik, makannya udah mulai bagus. Nah, ini bahkan di catatannya Tres Aquatic bisa dilihat nih, dia sekarang sehari makan 12 potong udang. Ini terakhir dicek tanggal 30. Ya kemarin tanggal 30 ya? Iya. Ya gitulah pokoknya. Ini baru dicek dan dia makannya emang sudah bagus. Jadi gitu teman-teman. Gimana sih
cara kita supaya bikin ikan itu jadi galak. Jadi kalian tuh jangan gampang menyerah gitu ya. Harus tetap semangat gitu. Kalau ikannya udah nguncup-nguncup gitu-gitu, emang mesti ada yang diotak-atik. Tapi dalam waktu kita mengotak-atik ikan tersebut, kita mesti sabar, mesti tunggu reaksinya dong. Dalam waktu kita tunggu 2 hari, 3 hari, berapa hari. Gua aja buat adaptasi ikan yang bagus ini, gila ikan bagus, butuh waktu 1 bulan lebih buat sampai dia di tahap stabil. Nah, kebetulan pasti ada yang nanya nih, kenapa Ko Hans lebih menyukai Oscar dibandingkan ikan perot? Nanti perotnya ditampilin. Kenapa gue lebih suka gini? Dari pengalaman gue ya, gue nggak tahu kalau ada pengalaman yang berbeda ya. Dari pengalaman gue, si Oscar ini, kalau misalnya dia gangguin arwananya, dipatok sekali sama arwananya, Oscarnya ini akan takut gitu. Dalam artian nggak akan berani ganggu si arwananya lagi. Tetapi kalau perot itu udah disontok sama si arwananya, kadang tuh malah bales-balesan terus. Jadi kayak ntar bisa pipinya codet lah, apanya codet lah dari arwana tersebut. Nah, yang gua nggak suka dari perot itu, makanya gue lebih prefer menggunakan Oscar. Tapi teman-teman mungkin punya preferensi atau punya pendapat yang berbeda ya. Ini kan pengalaman orang. Jadi kalau kalian misal pakai perot lebih aman, ya udah pakai perot aja gitu. Nah, kita bakal bahas lagi sekilas. Intinya, kalau dalam bikin ikan galak itu banyak hal yang mesti kita otak-atik ya. Pertama kasih tank mat, tadi udah gue bilang, kita coba kasih heater, kita kasih wave maker, kita kasih Oscar, dan bahkan kalian bisa coba dari apa? Pakan. Jadi pakannya nggak selalu harus, emang pakan yang bikin ikan lebih cepat merah itu udang, tapi nggak harus selalu kalian langsung kasih makannya udang. Kadang kita harus mancing ikan arwana itu supaya dia ingat rasa pakan tuh kayak apa sih, rasa makan tuh kayak apa gitu. Jadi dulu awalnya gue mancing dia itu pakai kecoa gitu. Jadi ya selain kalian coba-coba kasih tank mat, kasih arus, kasih heater, atau penempatan posisi lampu atau apalah gitu, kalian mesti juga coba semua jenis makanan yang ada. Jenis makanan arwana kan banyak banget gitu, ada jangkrik, ada ulet, ada kelabang, ada kecoa, ada kodok, ada apa lagi ya? Kayaknya cacing beku kalau ukuran segini nggak masuk bro, kagak kenyang-kenyang ya. Dah, ininya kayak gitu. Ini adalah tips dari gua, mau tips tentang tank mat dan juga tips tentang gimana sih biar ikan kita tuh lebih cepat stabil lah dalam artinya gitu. Oke teman-teman, jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Tres Aquatic. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di tres.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita, udah 1.700 member dan juga ada katalog dari Tres Aquatic. Oke, jadi bye-bye semuanya, salam Tres Aquatic.